tanggal 12 April 2012 yang dibuat di hadapan Kabupaten Konstantina Lampung, Provinsi Surabaya, bersama-sama dengan Dr. Andes Monggo Rayitno MM selaku pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Koperasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Arya Lalana selaku pimpinan Subdivisi Kredit Menengah dan Koperasi PT Pembangunan Daerah Jawa Timur, dan masing-masing diberikan dalam bentuk terpisah, dan Dio Enggarwati selaku pengendali PT Mawati Sejahtera DPO. Pada kurun waktu antara bulan Februari 2014 sampai dengan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2014 bertempat di kantor pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Alamat 098104 Embong Kaliasin Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk daerah pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Surabaya sebagai orang yang melakukan atau secara melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atas suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar 3.089.523.854 rupiah,21 sen. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara seperti berikut: bahwa salah satu produk dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk adalah pemberian kredit modal kerja pola kepres, yaitu fasilitas kredit modal kerja kepada kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan kontrak kerja dengan kapal tertentu yang belum memesan kreditnya bersumber dari pembayaran termin proyek yang bersangkutan, di mana kredit modal kerja pola kepres di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur pada tahun 2014 mengacu pada surat edaran direksi 048/009/D/KMK tanggal 9 Maret 2010 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, bahwa secara umum untuk prosedur mengajukan kredit modal kerja di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yaitu surat permohonan calon debitur melalui kantor Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Calon debitur melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut: surat permohonan kredit, B identitas debitur, meliputi komponen profil, izin usaha, anggaran dasar, dan dokumen lain yang diperlukan. C. Debitur melampirkan dokumen kontrak kerja. Dilakukan verifikasi kelengkapan berkas. Dilakukan B. Checking sistem informasi debitur atau SID. Proses transport ke lokasi usaha atau kantor dan akuntan debitur. Analisa kenaikan kredit berdasarkan hasil survei ke key person dan transport di lokasi usaha atau kantor dalam bentuk laporan kunjungan. Apakah permohonan kredit dapat diproses lebih lanjut atau ditolak. Proses memutus kredit yang dilakukan oleh kelompok pemutus kredit yang disesuaikan dengan kewenangan memutus permohonan kredit atau KMPK, di mana yang termasuk dalam kelompok pemutus kredit diatur berdasarkan kewenangan memberi kredit dalam beberapa perlakuan tertentu. Apabila disetujui, dilanjutkan pembuatan surat pemberitahuan persetujuan kredit atas PPK untuk disampaikan kepada calon debitur. Apabila tidak disetujui, dibuatkan surat penolakan. Apabila calon debitur menyetujui persyaratan dalam surat pemberitaan persetujuan kredit dimaksud di atas, maka dilakukan penandatanganan akta perjanjian kredit di hadapan pejabat Bank Jatim disesuaikan dengan kewenangan memutus permohonan kredit. Bahwa PT Mawati Sejahtera yang beralamat di Jalan Satelit Utara 3/ET 35 Surabaya didirikan pada tahun 2012 bagaimana akta pendirian PT Mawati Sejahtera nomor 4 tanggal 12 April 2012 yang dibuat di Hadapan Karolin Konstantina Lampung S.A. Notaris Surabaya, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, pembangunan jasa dan pada umumnya kecuali bidang jasa hukum dan perpajakan, transportasi, industri, percetakan, dengan susunan pengurus Lim Susilowati, adik dari Rio Enggarwati selaku komisaris, dan terdakwa Sumarno bin Bagas selaku direktur. Bahwa pengendali dan pemilik PT Mawati Sejahtera tersebut adalah Rio Enggarwati, namun tidak dimasukkan dalam susunan pengurusan. Bahwa Rio Enggarwati sekitar awal bulan Februari 2014 datangi saksi Insinyur Sugianto selaku direktur teknik dan humas PT Bumi Maspio untuk meminta pekerjaan pengurukan Edel dan Paras tanah pergudangan dari PT Bumi Maspio, dan atas permintaan tersebut PT Bumi Maspio menyetujuinya. Bahwa selanjutnya PT Mawati Sejahtera mendapatkan pekerjaan pengurukan Edel dan Paras tanah pergudangan PT
PT Bumi Masukan Fase 3 Romo Kalisari Surabaya sebagaimana surat perintah kerja pekerjaan Guru Bedel dan Prastana Pergudangan PT Bumi Masukan Fase 3 Romo Kalisari Surabaya nomor 11.1/PM/DB PM garing 2 garing 2014 tanggal 11 Februari 2014 dengan nilai kontrak sebesar 8.800.000.000 rupiah. Bahwa setelah mendapatkan proyek pekerjaan tersebut di atas, Rio Engarwati menemui Dr. Ades Monggo Prayitno MM selaku pimpinan divisi kredit menengah dan kooperasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan Ariel Lana selaku pimpinan sub divisi kredit menengah dan kooperasi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan pekerjaan dari PT Bumi Masukan dan akan mengajukan kredit modal kerja pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan menggunakan nama PT Marwati Sejahtera serta meminta agar kreditnya dapat segera diproses. Dan selanjutnya Dr. Ades Monggo Prayitno MM memerintahkan Ariel Lana untuk segera memproses kredit yang diajukan oleh Ria Engarwati dengan menggunakan nama PT Marwati Sejahtera tersebut. Bahwa kemudian terdakwa Sumano bin Pakis selaku Direktur PT Marwati Sejahtera menyerahkan dokumen-dokumen pengajuan kredit kepada Ariel Lana berupa surat permohonan fasilitas kredit PT Marwati Sejahtera nomor 01/MS/SP/2/2015 tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan surat fotokopi KTP atas nama Sumarno Indriati Iskak dan Lim Susirawati. Bahwa setelah menerima kelengkapan dokumen pengajuan kredit dari PT Marwati Sejahtera, lalu Ariel Lana diajak oleh terdakwa Sumarno bin Pakis dan Ria Engarwati untuk melihat lokasi proyek PT Bumi Masukan di Gresik yang dikerjakan oleh PT Marwati Sejahtera. Kemudian Ariel Lana membuat administrasi untuk kelengkapan kredit berupa surat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur perihal pelimpahan pembiayaan terhadap proyek PT Marwati Sejahtera nomor 052/2023 dari KMK tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan surat persetujuan permohonan KMK Pulau Kepres atas nama PT Marwati Sejahtera nomor 052/134 KRD tanggal 28 Februari 2014. Bahwa dalam membuat analisa kredit tersebut, Ariel Lana tidak melibatkan relationship manager atau RM sebagaimana dokumen penilaian proyek dengan pembiayaan kredit Pulau Kepres atau PBB strip 1 Kepres PT Marwati Sejahtera yang hanya ditandatangani oleh Ariel Lana selaku pengusul. Selain itu, Ariel Lana dalam melakukan penilaian terhadap akunan tambahan yang diajukan berupa SHGP 02361 atas nama Indriati Iskak untuk sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Tirta Bromelian Lama, Desa Kureksari, Kecamatan Waru, dan satu unit mobil Pajero Sport tahun 2011 atas nama PT Dharma Bakti Teknologi hanya berdasarkan atas laporan penilaian properti PT Marwati Sejahtera yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik atau KJPP Ahmad Satria Pengaluan dan rekan tanggal 23 Desember 2013. Bahwa dalam laporan penilaian properti tanggal 23 Desember 2013 tersebut, objek yang dinilai berupa satu unit mobil Pajero Sport 2.5 HP 4x2.5 AT nomor polisi L117/ET nomor mesin 456U CDK 237 nomor angka MMBWKG 40CF 023622 warna hitam nikah atas nama Sumano. Sedangkan yang dijadikan akunan tambahan adalah satu unit mobil Pajero Sport tahun 2011 atas nama PT Dharma Bakti Teknologi yang tanpa disertai dengan bukti jual beli yang lengkap dan tidak dilakukan konfirmasi kepada PT Dharma Bakti Teknologi. Bahwa analisa terhadap aspek keuangan dibuat tanpa disertai dengan bukti pendukung atau dokumen laporan keuangan. Bahwa meskipun tanpa melibatkan RM dan penilaian akunan tambahan hanya dilakukan berdasarkan laporan penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik yang dibuat sebelum permohonan kredit diajukan, bahkan dibuat sebelum PT Marwati Sejahtera mendapatkan pekerjaan Guru Bedel dan Prastana Pergudangan PT Bumi Masukan Fase 3 Romo Kalisari Surabaya. Usulan kredit PT Marwati Sejahtera tetap disetujui oleh Dr. Ades Monggo Prayitno MM dan Ariel Lana sebagaimana tertuang dalam dokumen persetujuan kelompok umum kredit debitur PT Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014, keputusan pimpinan divisi kredit menengah dan kooperasi PT Marwati Sejahtera yang ditandatangani oleh Dr. Ades Monggo Prayitno tanggal 28 Februari 2014, surat persetujuan permohonan KMK Pulau Kepres PT Marwati Sejahtera nomor 052/068 dan KMK
Februari 2014 bahwa sebagaimana surat persetujuan permohonan KMK Pola Kepres PT Muhammadiyah Sejahtera 052/068 garing KMK Korp tanggal 28 Februari 2014 kredit yang disetujui sebesar Rp4.850.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan sejak akad kredit. Bahwa dalam dokumen penilaian proyek dengan pembiayaan kredit Pola Kepres PT Muhammadiyah Sejahtera dan surat persetujuan permohonan KMK Pola Kepres atas nama PT Muhammadiyah Sejahtera tanggal 28 Februari 2014 untuk persyaratan pencairan kredit poin 3.4 menyebutkan pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan debitur disertai dengan rencana penggunaan penarikan dana kredit dengan persetujuan keputusan pimpinan Bank Jatim cabang utama. Hal tersebut bertentangan dengan surat edaran Direksi 0048/009/DIR/KMK tanggal 9 Maret 2010 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi bab 8 kredit modal kerja Pola Kepres pada angka 2.9 tentang pencairan kredit huruf B angka 1 dijelaskan bahwa pencairan kredit disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan progress report kecuali untuk pengadaan barang yang merupakan satu kesatuan yang utuh atau yang pemenuhannya sekaligus secara utuh. Bahwa setelah dibuatkan surat persetujuan permohonan KMK Pola Kepres PT Muhammadiyah Sejahtera, selanjutnya dibuatkan surat persetujuan permohonan KMK Pola Kepres PT Muhammadiyah Sejahtera nomor 2/2021/134/KFD tanggal 28 Februari tahun 2014 ditujukan kepada pimpinan cabang utama PT Bank Jatim dan pada hari yang sama dibuatkan akta perjanjian kredit dan pengakuan hutang nomor 2449 tanggal 28 Februari tahun 2014 di hadapan notaris Yatiningsih SHMH. Bahwa selanjutnya PT Muhammadiyah Sejahtera mengajukan permohonan pencairan kredit modal kerja Kepres secara bertahap dengan perincian bahwa tanggal 27 Februari tahun 2014 PT Muhammadiyah Sejahtera mengajukan permohonan pencairan kredit sebagai mana surat permohonan penarikan fasilitas kredit Kepres PT Muhammadiyah Sejahtera nomor 2022/023/MS/PPS/Romawi 2/2014 tanggal 27 Februari tahun 2014 sebesar Rp1.100.000.000. Atas permohonan tersebut disetujui dan dicarikan ke rekening PT Muhammadiyah Sejahtera di Bank Jatim cabang utama nomor rekening 00112172990 sebesar Rp1.100.000.000 pada tanggal 28 Februari tahun 2014. Bahwa pada tanggal 3 Maret tahun 2014 PT Muhammadiyah Sejahtera mengajukan permohonan pencairan sebagaimana surat permohonan penarikan fasilitas kredit Kepres PT Muhammadiyah Sejahtera nomor 2014/MS/PPS/Romawi 3 tahun 2014 tanggal 3 Maret 2014 sebesar Rp1.400.000.000. Atas permohonan tersebut disetujui dan dicairkan ke rekening PT Muhammadiyah Sejahtera di Bank Jatim cabang utama nomor rekening 0011217290 sebesar Rp100.000.000 pada tanggal 11 Maret tahun 2014 dan sebesar Rp1.200.000.000 pada tanggal 12 Maret tahun 2014. Pada tanggal 20 Maret 2014 PT Muhammadiyah Sejahtera mengajukan permohonan pencairan sebagaimana surat permohonan penarikan fasilitas kredit Kepres PT Muhammadiyah Sejahtera nomor 2020/MS/PPS/Romawi 3/2014 tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp2.350.000.000. Atas permohonan tersebut disetujui dan dicairkan ke rekening PT Muhammadiyah di Bank Jatim cabang utama Surabaya sebesar Rp2.350.000.000 pada tanggal 26 Maret tahun 2014 sehingga total dana fasilitas kredit yang diterima oleh PT Muhammadiyah Sejahtera sebesar Rp4.750.000.000. Bahwa setelah terdakwa Sumarno bin Pakis melakukan pencairan kredit modal kerja Kepres tersebut secara bertahap, ternyata dana kredit tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan proyek pekerjaan
dan paras tanah pergudangan PT Bumi Maspion Phase 2, Phase 3, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Rio Indrawati. Bahwa meskipun plafon kredit PT Marwati Sejahtera telah dicairkan sebesar 4.750 juta rupiah, namun pekerjaan PT Marwati berupa pengerjaan urukan pedel dan paras tanah pergudangan PT Maspion tidak dapat terselesaikan dan diputus kontrak dikarenakan PT Marwati tidak menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan proyek pekerjaan urukan tersebut. Maka PT Maspion memberikan surat teguran kepada PT Marwati Sejahtera sebagaimana surat teguran 1 nomor 02.1/BM/DB BM/Romawi 4 15 tanggal 2 Maret tahun 2015 dan terakhir surat teguran 2 01 BM/DB BM/Romawi 3 15 tanggal 1 Juni 2015 di mana surat teguran 2 tersebut sekaligus juga pemberitahuan pemutusan kontrak. Bahwa tanggal 27 Desember 2014 di lapangan progres pekerjaan PT Marwati Sejahtera hanya sebesar 43.436 meter persegi, 27% dari total pekerjaan pengurukan, yaitu 160.000 meter persegi, dan PT Bumi Maspion hanya melakukan pembayaran ke rekening PT Marwati Sejahtera di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut. Bahwa PT Marwati Sejahtera melakukan pembayaran sebagian atas kredit yang ada di bumi Bank Pembangunan Daerah tersebut setelah mendapat pembayaran dari PT Bumi Maspion dengan perincian sebagai berikut. 1. 534.900.736 rupiah. 2. 512 juta rupiah. 74.409 rupiah 68 sen. 3. 613 juta rupiah sehingga sejumlah total 1.664.776.140 rupiah. Bahwa karena dana kredit tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan proyek pekerjaan pengarahan urukan pedel dan paras tanah pergudangan PT Bumi Maspion Fase 3 menyebabkan pekerjaan PT Marwati Sejahtera tidak dapat terselesaikan dan diputus kontrak sehingga menyebabkan pembayaran kredit PT Marwati Sejahtera pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tidak dapat terselesaikan atau macet dan dinyatakan kolektibilitas di mana. Bahwa dalam pemberian kredit modal kerja bola kerja atas nama PT Marwati Sejahtera pada tahun 2014 tersebut diketahui bahwa proses penilaian, persetujuan kredit, penandatanganan akta perjanjian kredit sampai dengan pencarian pertama dilakukan hanya dalam waktu 1 hari, yaitu tanggal 28 Februari 2014. Dalam tahap analisis kredit yang dilakukan tanpa melibatkan RM tanpa dilakukan survei terhadap agunan tambahan, dan tahap putusan kredit dilakukan secara cepat. Pejabat yang berwenang yaitu Arya Lana selaku pimpinan subdivisi kredit menengah dan korporasi serta saksi Bogo Prayitno selaku pimpinan divisi kredit menengah dan korporasi tidak mematuhi prinsip kehati-hatian sehingga bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang berbunyi perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan implikasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Bertentangan dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang berbunyi bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan keseluruhan, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Bertentangan dengan surat edaran nomor Direksi 048/009 dari MK tanggal 9 Maret 2010 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan koperasi bab 8 kredit modal kerja bola kepres pada angka 2.9 tentang pencairan kredit huruf B angka 1
yang menjelaskan bahwa pencarian kredit disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan progres report, kecuali untuk pengadaan barang yang merupakan satu kesatuan yang utuh atau yang penggunaannya sekaligus secara utuh. Bahwa perbuatan terdakwa Sukmana bin Pakis bersama-sama dengan Dr. Ansumo Breno MM, Arya Luna dan Neo Enggarwati tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Sukmana bin Pakis dan Neo Enggarwati dan merugikan keuangan negara atau bagian keuangan negara dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar 3.89.523.854 rupiah 21 sen dengan perincian dana fasilitas kredit yang diterima oleh PT Mawati Jasa sebesar 4.750 juta rupiah dikurangi dengan jumlah dana yang telah dibayarkan oleh PT Mawati Jasa sebesar 1.660.476.145 rupiah 79 sen. Perbuatan terdakwa Sukmana bin Pakis bersama-sama dengan Dr. Ansumo Breno MM, Arya Lulana dan Neo Enggarwati sebagaimana diatur dan yang dipidana dalam pasal 2 ayat 1 untuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana subsidiar. Perbuatan terdakwa Sukmana bin Pakis bersama-sama dengan Ansumo Breno MM, Arya Lulana dan Neo Enggarwati sebagaimana diatur dan diatur pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Cukup ya. Sukmana bin Pakis sudah dengar ya? Ya. Kamu ngerti ya? Oke. Ada perbuatan dari pidana itu? Nggak mengenal saksi. Mengajukan saksi. Kapan ya saksinya? Minggu depan ini. Tinggal tanggal 21 ya. Ya. Untuk memberikan kesempatan kepada